rangkaian yang menjadi rekomendasi ini adalah tugas kami untuk meneruskan rekomendasinya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi kemarin beliau hadir di sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Kehadiran beliau ini adalah dalam rangka memberikan rekomendasi kepada DPRD dan sekaligus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan beliau yang dianggap kontroversi. Sebagaimana kita ketahui bahwa fraksi PDIP pada sidang paripurna yang lalu yang tidak sempat dilakukan itu, mereka melakukan walk out karena mereka menyatakan tidak akan melanjutkan sidang paripurna sebelum Kang Deddy Mulyadi mengklarifikasi pernyataan-pernyataan beliau di Musrembang ya, yang dianggap bahwa menafikan keberadaan DPRD. Ya, dianggap sebagai Kang Deddy Mulyadi ini adalah one man show, selalu sendiri, tidak ngajak-ngajak DPRD dalam setiap program-program yang Kang Deddy Mulyadi lakukan. Di dalam pidatonya, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan 8 rekomendasi Gubernur Jawa Barat kepada DPRD. Yang pertama adalah berkaitan dengan investasi, yang kedua berkaitan dengan pendidikan, yang ketiga berkaitan dengan infrastruktur, yang keempat berkaitan dengan kesehatan, yang kelima berkaitan dengan pengendalian penduduk, yang keenam berkaitan dengan pengendalian lingkungan, yang ketujuh berkaitan dengan belanja pemerintahan, dan yang kedelapan berkaitan dengan pengelolaan aset. Nah, 8 hal inilah yang kemudian merupakan rekomendasi Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat pada video berikut ini. Yang pertama adalah bahwa kita bicara tadi tentang berbagai rekomendasi, dan rekomendasi itu juga termasuk di dalamnya disahkannya Raperda tentang investasi yang sebentar lagi menjadi perda. Apa sih yang menjadi rekomendasi? Rekomendasi pertama adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat. Tetapi saya usul pada Pak Ketua, ke depan kalau LKPJ sebaiknya para bupati wali kota diundang di seluruh Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu pertanggungjawabannya bukan di OPD Jawa Barat, tetapi seluruh kinerja pembangunan itu ada di Pemkab dan Pemkot serta ada di pemerintah desa. Jawa Barat tidak memiliki rakyat yang terkelola secara langsung karena seluruh pengelolaannya ada di pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa. Dan saya mohon nanti dipaparkan kemiskinan yang paling tinggi dalam perspektif BPS, dalam perspektif LKPJ dan analisisnya itu di kabupaten mana, bila perlu sampai di desa mana. Kemudian angka investasi tertinggi di kabupaten mana, angka investasi terendah di kabupaten mana, infrastruktur yang berproblem di kabupaten di mana, sehingga semuanya terpetakan dengan baik, sehingga nanti kita bisa mengorkestrasi antara pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembangunan kabupaten kota, dan pembangunan desa secara bersama-sama dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, bahwa investasi ini menjadi aspek yang utama dalam kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat hari ini. Kenapa? Karena satu, angka kemiskinan kita masih tinggi. Kemudian angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga persentase kecil menurut Jawa Barat
tetapi menurut nasional menjadi besar. Keberhasilan Indonesia sangat tergantung terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pengendalian penduduk. Yang keenam adalah pengendalian lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah belanja pemerintah yang masih besar. Belanja tidak langsungnya, yaitu belanja untuk kepentingan pegawai. Yang kedelapan adalah pengelolaan aset. Seluruh rangkaian yang menjadi rekomendasi ini adalah tugas kami untuk meneruskan rekomendasinya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi merekomendasikan 8 hal. Yang kedelapan hal itu adalah merupakan langkah untuk kemudian menanggulangi permasalahan besar di Jawa Barat, yakni permasalahan tentang angka kemiskinan yang masih tinggi. Makanya kemudian salah satu yang memang diupayakan oleh pemerintah Jawa Barat, terutama oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini adalah dengan bagaimana memaksimalkan investasi di Jawa Barat, sehingga pemerintahan Jawa Barat harus mampu menjamin agar para investor ini kemudian bisa membuka usaha di Jawa Barat dengan tenang, aman, terbebas dari premanisme ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sulitnya di dalam mengurus masalah administratifnya. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi salah satu untuk menanggulangi kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat ini, maka tentu adalah dengan membuka lapangan kerja yang salah satu merupakan sumber lapangan kerja itu adalah dengan adanya investor yang masuk ke wilayah Jawa Barat, dan pemerintahan Jawa Barat harus bisa memberikan jaminan, ya, jaminan kemudahan, jaminan keamanan, dan tentunya ini akan memberikan feedback yang baik bagi masyarakat Jawa Barat, sehingga nanti masyarakat Jawa Barat yang masih nganggur, yang tidak memiliki pekerjaan ini, ketika mereka mampu bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, maka secara otomatis ekonominya akan naik. Dan tentunya kalau ekonomi naik, setidaknya mereka akan terhindar dari kemiskinan. Karena memang kan permasalahan kemiskinan ini banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau ada pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi. Karena kita ketahui kalau di perusahaan itu kan ada UMK-nya, yang UMK itu kan dihitung berdasarkan bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi setidaknya mereka bisa menjamin penghidupan mereka untuk kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan atau banyak usaha-usaha di Jawa Barat ini, para pekerjanya itu dibayar jauh dari standar UMK ini. Nah, ketika misalnya di Jawa Barat lapangan kerja terbuka, maka masyarakat Jawa Barat akan mampu kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan nanti kedepannya tentu adalah orang-orang daerah lebih diutamakan dibandingkan dengan orang-orang di luar daerah. Artinya warga-warga Jawa Barat itu harus memiliki prioritas sebagai pekerja dibandingkan warga-warga non Jawa Barat. Jangan sampai terjadi misalnya masyarakat Jawa Baratnya tidak bekerja di perusahaan yang ada di daerahnya, malah yang direkrut adalah tenaga-tenaga kerja dari luar Jawa Barat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tetapi itu adalah sebuah keniscayaan bahwa perusahaan yang ada di Jawa Barat itu, maka tenaga-tenaga pekerjaannya haruslah orang Jawa Barat. Ya, jangan sampai terjadi yang kerjanya malah orang-orang di luar Jawa Barat. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan kerancuan, kecemburuan, dan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus ada skala prioritas bahwa yang bekerja itu adalah penduduk asli Jawa Barat atau berada dekat dengan perusahaan tersebut. Itu harus ada prioritas, ya. Jadi ada nilai
jonasinya, yang terdekat lah yang lebih layak untuk mereka itu mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, inilah 8 rekomendasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di depan sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Dan hal yang paling menarik yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di depan sidang paripurna DPRD Jawa Barat ini adalah penjelasan beliau berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah beliau untuk membangun Jawa Barat ini seolah-olah langkahnya adalah kontroversi atau bahkan dianggap sebagai one man show, terlalu sendiri, atau bahkan cenderung untuk konten beliau. Nah, beliau menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau yang dianggap kontroversi, yang dianggap sebagai one man show dan dianggap sebagai gubernur konten, itu pada hakikatnya adalah dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. Ini beliau jelaskan sangat luar biasa. Ya, makanya kemudian beliau paparkan beserta dengan argumen-argumen yang sangat menakjubkan. Nah, demikianlah berkaitan dengan hal-hal yang terpenting yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Tentunya kalau kita saksikan lengkapnya itu memang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di video saya kali ini. Tetapi setidaknya menurut hemat saya bahwa hal yang terpenting yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah 2 hal tadi, yakni rekomendasi selaku Gubernur Jawa Barat dan klarifikasi terhadap tudingan-tudingan yang dianggap Kang Deddy Mulyadi ini sudah menafikan keberadaan DPRD. Nah, kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, beliau merekomendasikan 8 hal yang memang ini adalah permasalahan yang ada di Jawa Barat, yang inti masalah itu adalah merupakan bermula dari kemiskinan yang sangat luar biasa di Jawa Barat, yang kemudian untuk menanggulangi kemiskinan itu maka diperlukan investasi. Diperlukan investasi karena salah satu yang membuat ekonomi naik masyarakat itu dengan adanya investor-investor yang membuka usaha di wilayah Jawa Barat, yang tentunya permasalahan itu pun nanti akan bisa memenuhi 8 hal yang merupakan kewajiban gubernur untuk memenuhi 8 hal tadi. Memenuhi apa? Memenuhi masalah kemiskinannya harus bisa ditangani, ya, kemudian memenuhi apa lagi? Masalah pendidikannya, kemudian masalah infrastrukturnya, kemudian masalah tentang kesehatannya, kemudian pengendalian jumlah penduduk, karena sangat berpengaruh dalam hal ini menurut pandangan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian dengan pengendalian lingkungan, di mana lingkungan ini pun kalau tidak dikendalikan akan berdampak negatif kepada masyarakat. Kemudian masalah pembelanjaan pemerintah pun harus kemudian diatur sedemikian rupa agar tidak ada pembelanjaan-pembelanjaan yang tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah dengan pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat. Nah, kemudian untuk menjawab daripada tudingan atau mengklarifikasi dari apa yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi dengan menganggap tidak melibatkan DPRD dalam setiap kebijakan dan program-program beliau, maka beliau jelaskan bahwa inilah langkah yang cepat yang beliau lakukan dalam rangka kemudian menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. Karena kalau semuanya kemudian harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku, maka tentunya ini adalah suatu tindakan yang sudah terlambat. Maka perlu diadakan tindakan yang cepat karena memang sudah tingkat emergensinya tinggi. Ya betul juga, kalau orang udah sekarat masa kita harus menggunakan prosedur-prosedur. Ada kalanya ketika kita menghadapi suatu masalah yang memang sudah tidak bisa lagi dihindari untuk menggunakan prosedur, maka kita ambil langkah-langkah kedaruratan itu. Jadi kondisi dan situasi lah yang mungkin mengharuskan kita bertindak cepat. Gercep itu harus dilakukan ketika memang situasi dan kondisinya sangat memerlukan tindakan dan gerakan cepat. Ini yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada anggota Dewan di sidang paripurna tersebut. Nah, mudah-mudahan ini akan membuat fraksi PDIP
yang ada di DPRD Jawa Barat itu kemudian bisa menerima secara objektif. Apapun yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu merupakan fakta dan realita yang dijalani dan dialami oleh Kang Deddy Mulyadi, yang oleh masyarakat itu pun sangat dirasakan dampak apa yang beliau lakukan untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.